langkah awal yang harus dipersiapkan untuk jalan menuju kekayaan. Dimulai dari gaji UMR. Pernah nggak sih kamu merasa gaji UMR ini cukup nggak ya buat mencapai impian? Kamu nggak sendirian. Banyak dari kita berpikir kalau jalan menuju kekayaan itu mustahil dengan gaji pas-pasan. Tapi sebenarnya, kamu bisa memulai langkah awal menuju kekayaan dari gaji UMR. Disclaimer. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjut, data analytics menunjukkan kebanyakan dari kalian yang nonton video ini belum klik tombol subscribe. Wah, sayang banget ya. Jadi, kalau kamu suka dan merasa konten kami bermanfaat, ayo beri dukungan dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum lanjut nonton, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik selanjutnya dari kami. Gratis kok. Kalau sudah subscribe, yuk lanjut ke pembahasan kita. Setiap orang bisa bertambah kaya, karena bertambah kaya itu cuman masalah tahun ini lu punya 1 juta, tahun depan lu punya 2 juta. Itu lu udah bertambah kaya. Punya uang banyak bisa jadi berkat lebih buat banyak orang. Malah gue lebih setuju semua manusia uangnya banyak. Langkah-langkah penting yang harus kamu persiapkan sebagai langkah awal menuju kekayaan. 1. Side hustle. Tambah pendapatan di luar gaji. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. 2. Budgeting. Kenali kemana uangmu. Pergi prioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Sisihkan minimal 10-20% dari gaji untuk tabungan dan investasi. 3. Bangun kebiasaan menabung dan berinvestasi. Jangan tunggu punya uang banyak untuk mulai menabung dan berinvestasi. Kita harus fokus saving. Manage lifestyle kalian supaya apa? Saving kalian banyak. Zaman sekarang semua orang itu bilang, saving doang nggak bisa bikin kaya. Teman-teman, kalau penghasilan kalian masih UMR, tanpa saving kalian nggak akan bisa naik kelas, teman-teman. Saving ini yang nanti akan kita kumpulkan menjadi token uang untuk membuat leverage kalian menjadi kaya sampai ratusan juta. Itu kalian benar-benar usahain antara range-nya 700.000 sampai 1 juta untuk apa? Saving dan investment sebetulnya. Tapi fokusnya di saving dulu. Kok, tapi kalau gue bisa nabung sebulan 700.000, apakah gue nggak boleh mulai investasi? Boleh. Start aja di yang paling simple. Yang terpenting di sini apa? Bangun habit saving dan investment kalian. Habit dulu, gitu ya. Start dari 20% itu udah very good, teman-teman. 4. Proteksi medis. Jangan sampai bangkrut karena sakit. Pastikan kamu punya proteksi medis agar tidak terbebani biaya besar kalau tiba-tiba sakit. Dana darurat. Penting untuk berjaga-jaga. Kalau ada hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Saving pertama bangunnya buat dana darurat. Ini pondasi keuangan. Kalian lihat, sebulan biaya hidup kalian berapa, kalikan dengan 5 atau 6, kalian tabung uang segitu dulu. Kenapa? Itu pondasi keuangan. Amit-amit teman-teman, zaman sekarang banyak layoff, banyak PHK, bisnis bisa bangkrut kapan aja. Kalau sampai itu terjadi, kalian masih punya dana darurat untuk hidup 5-6 bulan sampai mendapatkan income berikutnya. Oh, tapi kan kita capek kerja. Masa kita nggak boleh self-reward? Emang belum waktunya, teman-teman. Sabar. Sabar dulu. Kalau masih di tier 5 juta, sabar dulu. Nah, seiring pertambahan income kalian, nanti kalau bisa, living cost kalian yang tadinya cuma 3 juta, paling naikin ke 3,5 atau 4 juta. Gitu. Sisanya masuk kemana? Kalau kalian mau tambah kaya, sisanya harus paling gede masuk ke saving sama investasi dulu. 6. Pertahankan surplus. Hindari hutang konsumtif. Selalu usahakan agar pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Jangan tergoda untuk mengambil cicilan barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Fokuslah untuk menjaga surplus keuangan kamu. Tadi udah mulai saving nih. Berarti kata kuncinya apa? Kalau kalian mau tambah kaya, kalian harus surplus. Artinya apa? Pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Makanya bisa mulai membangun ini. Jadi yang pertama paling penting cari side hustle. Tambahin earnings kalian dari 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 sampai 10. Fokusnya saving dan bangun habit investasi. Saving dan bangun habit investasi tercipta dari mana? Budgeting. Di dalam budgeting ketika ada uang nganggur, prioritas pertama apa? 2. Proteksi yang medical, BPJS boleh nggak kok? Boleh, tapi kalau kalian punya dana lebih, tambahin. Nggak apa-apa, teman-teman. Proteksi yang medical, dana darurat. Oke.
Kenapa orang-orang zaman sekarang ini nggak bisa menabung, bro? Menurut saya karena orang sekarang itu terlalu banyak keinginan, bukan Ya. banyak kebutuhan. Karena sebenarnya kalau kita ngomong kebutuhan ya kebutuhan tuh sedikit ya, tapi keinginannya orang tuh yang selalu nggak terbatas. Apalagi Dan, banyak utang tuh, bro. Gimana kalau banyak utang? wah, saya tidak pernah nyaranin teman-teman untuk utang. Jadi saya balik mindsetnya, oke saya nggak punya tabungan, tapi saya punya investasi. Menurut gue yang paling powerful dari seseorang kalau mau bikin dia bebas secara finansial adalah punya pendapatan, bro. Dan dengan berhutang, lu mengikis kemampuan paling kuat lu untuk membangun kekayaan. Karena lu sisihin untuk bayar cicilan kan dari Ya. income lu. Jadi income itu yang lu harus jaga, lu harus investasi semuanya. Nah, nggak ada aset lain selain kripto menurut gue yang layak diinvestasikan di 2025 ini. Ya. Ini once in a lifetime bull run, abis itu lu gak akan pernah dapat seperti ini lagi, bye-bye keretanya. Tinggalin lu semua. 2025 saya harus ngerti kripto. Siapapun lu, regardless lu kerjanya apapun. Lu mau jadi manajer, Ya. taruh di Bitcoin uangnya. 70%, 20% mulai sebar-sebar, 1% belajar sambil bikin riset. Kalau lu belum mulai kripto nih, beli Bitcoin dulu. Lu pasti kepaksa ngikutin beritanya. Harus mulai ya bro ya berinvestasi. Kalau enggak, gimana? Gue banyak lihat orang 40-50 tahun tapi nggak punya tabungan gitu. Teman-teman ya sebaik-baiknya orang tuh orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Lebih Dan bagus lagi kalau nggak nyusahin dulu. seburuk-buruknya orang itu menurut saya orang yang selalu bergantung ke orang lain. Iya, Ya, betul. Jadi take responsibility, take accountability, at least untuk diri kalian sendiri ya. Jadi gimana kalian pantas ya untuk orang lain? Kalau untuk diri sendiri aja kalian nggak pantas ya. Betul. Nah, itulah langkah-langkah awal yang bisa kamu lakukan untuk memulai jalan menuju kekayaan, meskipun dengan gaji UMR. Ingat, semua berawal dari mindset dan kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini untuk tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di next video.